kembali dengan terpuja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan inayah kepada kita bersama, sehingga kita dapat terus hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian pada malam hari ini. Kami juga salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran yang kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan keberadaan kita bersalawat kepadanya termasuklah kita golongan yang dapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang rahimahumullah, pada malam hari ini bahasa kita adalah masalah haji dan kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Zamaksyari Aswallah Al-Zima. Pada masyarakat silakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah pengajian dan jamaah Fathul Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia Allah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka memperdalam kajian ilmu agama kita masing-masing. Selawat dan salam tak hentinya kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik yang mungkin kita contoh. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kita termasuk golongan kelompok yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, kita masih berada di momen euforia dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Peringatan kemerdekaan adalah peringatan mengenai salah satu nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Di akhir surat At-Tuha, Allah mengatakan, "Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka beritahukanlah kepada orang banyak. Berangkat dari kita mengamalkan ayat ini, maka kita peringatilah momen 17 Agustus setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Namun kadang-kadang Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sering sekali ketika kita larut dalam rasa gembira, larut dalam euforia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, kita sering melupakan sebenarnya apa isi dan esensi dari mengisi kemerdekaan itu sendiri. Tak jarang kadang-kadang pesta perayaan kemerdekaan negeri kita ini justru diisi dengan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tak mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Tak sejauh, memang satu sisi kita lihat banyak sekali permainan-permainan lomba-lomba rakyat yang diselenggarakan. Ada yang positif, tapi tak jarang juga ada lomba-lomba yang justru seperti menanamkan nilai-nilai bangsa yang selalu ingin dijajah. Maka dari itu, pada jumpa kita di malam hari ini, saya ingin mencoba mengaitkan bagaimana sebenarnya ketika kita ingin betul-betul mengisi kemerdekaan, PR terbesar kita ibu-ibu
bagaimana kita betul-betul memurnikan ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kita sudah betul-betul murni, maka di balik setiap ibadah ada kemerdekaan. Di balik setiap perintah Allah yang kita kerjakan, kita akan merasakan kemerdekaan yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita baca Al-Quran, ada sebuah rumus yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan begini, fa in lam yastajibu laka fa'lamu annama yattabi'una ahwa'ahum. Sekiranya manusia tidak mengikuti tuntunanmu, wahai Rasul, ketahuilah mereka pasti mengikuti hawa nafsunya. Artinya apa? Dalam kehidupan di dunia ini kita punya dua pilihan, Bapak Ibu. Ya ikut aturan Allah, kita merasa merdeka. Ya ikut dorongan nafsu. Di saat itulah kita tak akan pernah merdeka. Kita baru saja menyelesaikan salah satu ibadah penting, ibadah puasa Ramadan. Bagaimana Ramadan memerdekakan kita dari banyak sifat-sifat buruk, sifat tak sabar, mau tergesa-gesa, sifat tak disiplin. Lewat puasa kita dilatih untuk terbebas dari sifat-sifat buruk tadi. Tiap hari 5 waktu dalam sehari semalam kita mengerjakan sholat. Sholat pun merupakan sarana menuju kemerdekaan. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Kalau betul-betul kita upayakan sholat kita ini menjadi sholat yang khusyuk, jaminan dari Allah kita merdeka dari perbuatan keji, kita merdeka dari perbuatan munkar. Nah, mengambil momen di mana kita saat ini berada di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah salah satu bulan haji. Bahkan tiap hari kalau kita lewat Jalan Ahad Sution, bagaimana jamaah haji bergantian kloter satu demi yang lain, mulai meninggalkan tanah air untuk berangkat ke tanah suci. Tentu saja pantas kalau sekiranya kita renungkan, ternyata di balik ibadah haji yang biayanya itu tak ringan, begitu kompleks persyaratan kita untuk bisa naik haji, di balik ibadah haji terkandung nilai-nilai kemerdekaan yang insya Allah bisa membebaskan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita renungkan, setidaknya pada kesempatan kali ini ada 5 hal dalam ibadah haji yang bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang merdeka. Apa itu? Yang pertama, kalau kita renungkan Bapak Ibu, ibadah yang paling ribet dan paling kompleks itu haji. Kalau mau sholat, begitu terdetik niat kita mau sholat, kita bisa langsung sholat. Begitu mau puasa, malam hari tinggal pasang niat, besok bisa puasa. Begitu mau keluarkan zakat, tak sulit. Hitung zakat berapa, ada uangnya, keluarkan. Tapi begitu bercerita tentang haji, ada niat, sudah tertanam begitu lama dalam haji, belum tentu apa yang kita niatkan bisa kesampaian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Berbeda dari ibadah-ibadah lain, haji diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya yang mampu. Tetapi ketika Allah menyebutkan kata bagi yang mampu, ini jangan kita salah paham. Banyak orang begitu disebutkan kata Allah bagi yang mampu, langsung dengan cepat ia masukkan dirinya dalam kelompok tak mampu. Ya, saya kan tak mampu.
Haji itu bagi yang mampu. Padahal niat haji, proses menuju berangkat haji, ini proses pelatihan ibu. Pelatihan membentuk karakter yang merdeka. Kok bisa demikian Ustaz? Karena orang sebelum sampai pada tingkatan mampu perlu mengupayakan kemampuan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, tiap tahun di antara jamaah yang berangkat haji itu ada orang yang mungkin dari segi kondisi ekonomi tak lebih baik dari kita. Kadang-kadang ada tukang pembersih sampah, ada tukang parkir, ada orang yang penghasilannya tiap bulan mungkin tak seberapa. Tapi dengan keteguhan, dengan keuletan, dengan kesungguhan, tercukupi juga uangnya. Ini artinya niat yang begitu kuat untuk melaksanakan ibadah haji membentuk karakter orang yang terbebas dari sifat konsumerisme. Sekarang ini yang paling berat kita hadapi apa? Ada penyakit namanya konsumerisme. Ada duit, pingin semua dibelanjakan. Bahkan tak jarang, belum lagi akhir bulan kita menunggu gaji itu disetor, duit di awal bulan sudah habis. Kadang-kadang orang membelanjakan dirinya untuk membeli berbagai kebutuhan yang tak perlu. Banyak orang tak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau mau berangkat haji, kita akan melatih diri terbebas dari keinginan mengejar kebutuhan. Inilah makna pertama haji membentuk karakter orang merdeka. Kenapa? Kalau mau haji, upayakan kesungguhan. Pilih dan pilih mana keinginan yang perlu, mana yang tak perlu. Karena Rasulullah pernah mengatakan yang namanya keinginan tak ada batasnya. Lau kana libni Adam wadiyani min zahab labtagha thalitha. Sekiranya anak Adam diberikan Allah 2 lembah emas, pasti dia akan berkata kepada Tuhannya, Tuhan, mana yang ketiga? 2 itu belum cukup. Bagaimana keinginan tak ada batasnya. Mau dihaji berarti wajib menyentuh keinginan-keinginan yang tak penting. Ini yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Hal kedua yang sangat menarik kalau kita perhatikan dari haji ini, rukun Islam itu ada 5, tapi tak ada rukun Islam selain haji yang dijadikan Allah sebagai nama surat dalam Al-Quran. Tak ada surat solat, tak ada surat puasa, tak ada surat zakat. Yang ada surat haji, surat urutan nomor 22. Apa yang menarik dari surat haji ini? Hampir tidak ada satupun ayat dalam surat haji ibu-ibu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menunaikan manasik haji kecuali dikaitkan dengan perintah berdoa dan berzikir. Seakan-akan saudaranya haji itulah doa dan zikir. Fa idza afattum min arafatin fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Ketika kalian meninggalkan Arafat, padang Arafah menuju Musdalifah, maka perbanyaklah menyebut nama Allah seperti kalian menyebut nama nenek moyang kalian. Jadi haji ini adalah bulan pelatihan di mana kita disuruh banyak berdoa dan berzikir. Rugi sampai di tanah suci pelit berdoa. Kenapa? Setiap tempat, setiap momen mustajab doa. Apa kaitan doa dan zikir dengan kemerdekaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita sering melatih dalam keseharian kita, selalu berdoa, selalu berzikir, bahkan ketika kita
berada di tengah kesibukan, hati kita tak pernah lalai mengingat Allah, maka orang yang senantiasa menghidupkan zikir dalam hatinya, ini akan menjadikan dia merdeka dari rasa takut, dari rasa sedih. Jadi yang namanya doa, yang namanya zikir, ini sarana menuju kemerdekaan. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa sedih. Ada orang kalau masa lalunya itu suram, kalau dia pernah ditimpa musibah, kadang-kadang untuk bisa lepas dari rasa sedih yang menimpanya di masa lalu, ini tak punya cukup kekuatan ya. Terus terbayang, aduh kenapalah kejadian begini, sekiranya aku buat begini mungkin tak jadi begini. Kadang-kadang seorang itu ketika menjalani kehidupan diliputi rasa takut menghadapi masa depan. Masih dia kerja, dipikirkannya nanti kalau udah umur pensiun kayak mana lah ya. Nanti kalau anak-anak semuanya sudah kawin, siapa yang jaga saya ya? Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang membuat dia takut untuk menghadapi masa depan. Maka haji lewat manasik-manasiknya, lewat doa dan zikir yang kita latih senantiasa kita lakukan di saat kita berhaji, maka itu jalan kita untuk bisa meraih kemerdekaan, merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa sedih. Betapa banyak ibu, bapak, orang mungkin merdeka, tapi hari ini kita takut, tak ada jaminan kita aman di masa depan. Jadi tandanya belum merdeka sepenuhnya. Betapa banyak saudara kita tiap hari diliputi rasa cemas. Jangan-jangan rumah saya nanti digusur. Jangan-jangan kawasan saya ini termasuk kawasan yang akan habisi bangunan-bangunan di situ. Ini artinya belum merdeka. Karena orang yang merdeka, orang yang pasti merasakan tenang, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa sedih. Haji melatih kita untuk bisa terbebas dari itu lewat doa dan zikir. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ada hal menarik bisa kita petik dari ibadah haji. Apa itu? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita momentum saat kita melaksanakan ibadah haji adalah momen terbaik untuk mendisiplinkan ucapan dan perbuatan. Kalau perkataan kita sudah disiplin, perbuatan kita sudah terjaga, maka insya Allah tinggal menunggu kita menjadi manusia yang betul-betul merdeka. Bagaimana dalam Al-Quran Allah pernah mengatakan, "Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Orang-orang yang diwajibkan Allah kepada mereka ibadah haji, hendaklah ia melindungi dirinya, membebaskan dirinya dari 3 penyakit paling bahaya. Apa itu? Pertama, fala rafatha. Rofas itu sering diartikan dengan perbincangan yang berujung kepada pornografi. Kadang-kadang kita ngomong ujung-ujungnya apa? Mengarah kepada hubungan seksual. Walaupun memperbincangkan hubungan seksual suami istri, tapi dalam Islam itu dianggap tidak beradab. Memperbincangkan masalah yang demikian, apalagi di momen haji. Jangankan di luar haji, jangankan dalam haji, di luar haji saja ada orang ngomong pakai bahasa yang tak sopan, menjurus kata-katanya ke arah porno, maka pasti kita akan merasa risih. Kita merasa ini kok jadi begini pembicaraannya. Maka haji melatih seseorang selama 40 hari di sana, ia jaga ucapannya. Jangan sampailah ucapan kita justru menggiring kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Ini bentuk kemerdekaan. Yang kedua Allah katakan,
wala fusuqa. Jadi ketika kita berhaji, bukan hanya mulut kita jaga supaya tidak mengucapkan perkataan-perkataan menjurus pada pornografi, tapi kita juga dituntut jangan sampai haji kita dikotori dengan kefasikan. Apa arti kefasikan? Kefasikan ini level yang lebih tinggi dari sekedar kemaksiatan. Kalau ada orang Arab, ibu-ibu, kita tahu bulan 6, bulan 7 itu bulannya panen kurma. Sebelum kurma itu dagingnya seperti yang kita makan, ya. Kurma disebut dengan rutop. Rutop itu kurma yang mengandung banyak air. Kalau kurmanya tadi masih mengandung banyak air, terpencet sesuatu, mudah sekali keluar bijinya. Kalau daging kurma terpencet dan mengeluarkan biji, orang Arab mengatakan fasaqar rutop. Biji kurma keluar dari dagingnya. Maka kata fasik dalam Islam diartikan dengan orang yang perilakunya keluar dari tuntunan agama. Kadang-kadang kita bermaksiat. Maksiat kalau hanya dikerjakan sekali tak disebut dengan fasik. Tapi kalau buat maksiat yang sama, kita ulang sekali lagi, kita ulang berkali-kali, maka ini tak lagi disebut sebagai maksiat, tapi disebut sebagai kefasikan. Banyak orang merusak hajinya. Kenapa? Karena terbawa kebiasaan di tanah air. Di sini kebiasaan gimana? Terbawa kebiasaan. Kadang-kadang dia pulang dipuji Allah saya apa? Sebenarnya itu buah dari kebiasaan kefasikan yang buruk. Kita buat di sini terbawa kebiasaan. Maka ketika orang yang berhaji betul-betul dia bentengi dirinya jangan sampai mengulang kemaksiatan yang sama. Di saat itu betul-betul orang tersebut dianggap merdeka dari kefasikan. Tapi ada hal ketiga yang diingatkan Allah. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Ketika seorang berhaji, jangan sampai hajinya itu rusak gara-gara kita berbantah-bantahan. Kapan manusia mulai berbantah-bantahan? Kalau kita tahu ibu, kita salah, tapi ngotot gak mau ngakui kita salah. Kapan manusia berbantah-bantahan? Kalau tahu ucapan lawan bicaranya betul, tapi ia gengsi mengakui lawan bicaranya itu betul. Di saat itu mulailah kita berbantah-bantahan. Maka sebenarnya haji melatih kita dari syahwat ingin menang. Menang sendiri. Walaupun kadang-kadang kemenangan itu belum tentu betul. Kalau kita merasa yang penting menang, terserahlah salah betul kemudian yang penting aku menang. Ini namanya ego. Ini namanya nafsu. Nah, selama seseorang belum membentengi dirinya dari sifat rafas, dari sifat fasik, dari sifat suka berbantah-bantah, berarti belum kita menguasai diri masing-masing, justru nafsu kita lah yang menguasai diri kita masing-masing. Ini nilai ketiga, kemerdekaan dalam ibadah haji yang perlu untuk kita wujudkan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi pelajaran keempat dari haji. Kita semua menyadari tiap orang yang beruntung dipanggil Allah itu dipanggil dengan panggilan duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau bertamu ke rumah orang kaya yang kita tahu orang itu dermawan, pastinya sebelum sampai ke rumah orang tersebut sudah ada dalam benak kita, pasti orang kaya ini
apapun yang saya minta akan dia kasih. Kenapa? Kita yakin karena kedermawanannya. Kalau kepada manusia yang dermawan saja besar optimisme kita, bagaimana pula kepada Allah yang Maha Dermawan? Banyak orang hidupnya itu menjadi tidak bahagia. Kenapa? Sikit-sikit putus asa. Haji mengajarkan kepada kita sebagai tamu Allah, bekal dan modal yang paling penting untuk kita bawa ke tanah suci itu apa? Rasa optimisme dan harapan. Berangkat ke sana. Kalau ada yang berangkat belum punya keturunan, renungkan dalam Al-Quran. Ada 3 pasangan suami istri hingga usia lanjut belum punya anak, tapi ketika tak putus harapan kepada Allah, ternyata bisa juga punya anak di usia yang kadang-kadang tak logis bisa punya anak. Bagaimana Nabi Ibrahim 80 tahun belum punya anak, istrinya Sarah divonis mandul, tapi ketika dia begitu yakin akan karunia Allah kepada dirinya, berdoa tiap hari, akhirnya dapat juga anak. Bagaimana keluarga Imran lama tak punya keturunan, hingga akhirnya sibuk bernazar, ya Allah, sekiranya aku dapat anak, anakku kuwakafkan jaga masjid. Ternyata lahir pula anak perempuan, bukan anak laki-laki. Akhirnya Maryam pun jadi penjaga masjid. Padahal ketika itu di usia yang sudah, mungkin kalau bahasa kita sekarang, si istri sudah menopause, nggak mungkin bisa hamil lagi. Tapi bagaimana optimisme Nabi Zakaria? Begitu juga disebutkan dalam surat Maryam, rambutku sudah putih, tapi aku tak pernah putus asa ya Allah untuk berdoa kepadamu. Akhirnya diberikan Yahya walaupun sudah usia lanjut. Jadi kita melihat dalam hidup ini orang baru disebut orang yang merdeka ketika dia tak pernah putus harapan. Kita baru betul-betul merdeka ketika nilai optimisme itu tetap kita jaga. Tapi di saat kita sudah putus asa, di saat itu juga kita sudah kehilangan kemerdekaan. Kalau dilihat, aduh kok susah sekali sekarang, barang-barang mahal. Sesulit apapun, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita berupaya untuk yang baik, insya Allah kemerdekaan itu juga akan membawa nilai kebaikan. Sebagai tamu Allah, tamu yang bijak adalah tamu yang tahu menempatkan diri. Jangan besar harapan, tapi datang ke sana tanpa disertai dengan adab sopan santun. Ketika mengunjungi rumah Allah, bagaimana adab bertamu yang baik? Maka dari itu haji melatih kita. Latihlah dirimu, latihlah adabmu sebelum berangkat ke sana. Karena di sana semakin engkau beradab, semakin besar peluang harapan yang kau jaga itu akan terkabulkan di sisi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, ada hal terakhir dari haji pada kesempatan kali ini penting kita bahas, berkaitan erat dengan nilai kemerdekaan. Kita tahu bagaimana berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Itu ibadah yang tak murah biayanya. Tetapi perjalanan ke haji bukan sekedar perjalanan ibadah, tapi haji juga perjalanan untuk membuka wawasan setiap muslim. Kadang-kadang kita lihat orang yang tak pernah keluar negeri, orang yang hanya selalu dalam kampungnya saja, di kotanya saja, tak pernah bercermin dari provinsi lain ke kota lain. Akhirnya apa? Wawasannya itu sempit. Tak jarang di kota Medan ini masih banyak orang ribut dalam masjid gara-gara posisi tangan ketika sholat. Sholatnya gini, mana ribut. Tak jarang
bubar jamaah gara-gara masalah kunut atau tak kunut saat subuh. Tak jarang hingga Ramadan yang lalu masih diributkan di beberapa masjid soal 23 atau 11 rakaat. Tapi bagaimana ketika seorang berangkat haji, dia lihat bagaimana mukmin saudaranya dari berbagai penjuru negeri dengan keragaman pengamalan Islam yang ada itu membuka wawasannya. Selama kiblatnya satu, Rasulnya satu, teladannya satu, perbedaan dalam konteks masalah-masalah cabang jangan sampai merusak hubungan silaturahim antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Jadi baru dikatakan seorang itu benar-benar merdeka kapan? Ketika ia terbebas dari kebodohan dan wawasan yang sempit. Maka ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Al-Maziri. Beliau katakan, "Man kasura ilmuhu qalla inkaruhu." Siapa yang banyak ilmunya, sedikit nyalahkan orang. Sebaliknya, siapa yang sedikit ilmunya, sedikit nyalahkan orang. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana perjalanan haji ini bukan sekedar perjalanan religius, tapi perjalanan yang siap membuka wawasan seseorang. Wawasan keislaman. Islam ini universal. Islam ini begitu kita lihat indah dan beragam. Jangan sampai keragaman masalah cabang ini justru membuat kita lupa untuk memupuk persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kita. Jadi ini kita lihat 5 hal penting yang ada di balik hikmah ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum saya tutup untuk berikan kesempatan tanya jawab, satu hal yang pasti haji yang kita laksanakan atau yang akan dilaksanakan saudara kita, targetnya adalah mabrur. Arti mabrur diambil dari kata bir. Bir dalam bahasa Arab artinya kebaikan yang paripurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tak akan menggapai kebaikan yang paripurna sampai engkau siap mengorbankan apa yang paling kau cintai. Kemerdekaan membutuhkan pengorbanan. Haji yang mabrur membutuhkan pengorbanan. Coba bayangkan kalau para pejuang bangsa dulu terlalu cinta kepada nyawanya. Mungkin masih sampai sekarang kita masih dijaga, tak ada yang berkorban. Kalau para tokoh bangsa dulu begitu cinta akan harta dan kelompoknya, mungkin sampai sekarang kita belum merdeka. Inilah yang membuat kenapa kita sudah 71 tahun merdeka, tapi seakan-akan masih banyak tanda-tanda belum merdeka. Karena banyak juga di antara kita yang tak mau berkorban untuk kepentingan bersama, masih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Maka orang yang berhaji mabrur sebenarnya harus menjadi pionir, menjadi penggerak. Kalau selama ini kadang-kadang urusan partai di atas urusan negara, atau urusan kelompok dan kroni di atas kepentingan bersama, urusan sekte ini dan itu di atas urusan umat yang lebih besar, akhirnya kita sulit menggapai nilai kemerdekaan yang sebetulnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pasti dapat haji mabrur kalau pulang dari tanah suci siap berubah menjadi orang yang mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita sebagai bahan renungan. Kepada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita lihat ketika sholat atau dalam masjid kita
keluar dari masjid, sepertinya kita asik kepada sesama manusia. Itu yang membuat kita yang orang mengatakan umat Islam ini seperti buih di lautan. Betul. Ketekatan kita untuk benar-benar menjalankan ibadah sepertinya hanya formalitas saja. Bagaimana caranya atau memotivasi umat ini supaya bisa menegakkan apa arti sholat itu? Baik. Atau berjamaah? Baik sekali pertanyaannya. Tentu saja orang yang mengerjakan ibadah itu ada banyak tingkatannya. Ada orang yang mengerjakan ibadah seperti Ibu katakan tadi, sekedar lepas kewajiban. Kenapa kau sholat? Yang penting dah sholat. Sholatnya gimana? Urusan Tuhan itu yang penting di sholat. Tapi ada kelompok yang justru sholatnya itu betul-betul ditegakkan. Kapan? Ketika kita justru merasakan puncak kenikmatan saat kita berada sholat. Sholat dianggap sebagai momen mengecas iman, di mana dampak sholat harus nampak di luar sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita melihat bagaimana di surat Al-Ma'un Allah mengatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kau ini tahu enggak kau siapa orang yang mendustakan agama? Disebutkan di situ sholatnya. Tapi sholatnya tidak berimbas kepada wala yahutu ala tu'amil miskin. Ya. Nampak orang miskin? Ya, jutaan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memotivasi sholat tadi bisa sampai level yang demikian? Tentu saja segala sesuatu itu perlu pelatihan dan mujahadah. Untuk bisa sampai menegakkan sesuatu yang baik, pertama kita butuhkan ilmu. Jadi yang namanya keikhlasan, kekhusyuan tanpa ilmu tak mungkin. Tambah ilmu fikih sholatnya, tambah ilmu maqasid syariahnya, apa tujuan Allah di balik. Tetapi ilmu ini harus ilmu yang dibangun di atas ma'rifatullah. Kenal sama Allah. Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik itu, disampaikan para ulama tauhid kita. Siapa yang mengenal perintah sebelum mengenal yang memerintah, pasti ia akan mencoba mengakali perintah. Tapi siapa yang mengenal siapa yang memerintah sebelum ia kerjakan perintah, pasti akan sungguh-sungguh mengerjakan perintah. Jadi kalau orang disuruh sholat, tapi dia sendiri tak merasa dekat sama Allah, tak merasa butuh sama Allah, merasa tanpa Allah pun bisa ya saya. Ini tandanya orang yang maghrur, orang yang belum kenal Allah. Sampai kapanpun sholatnya tak akan khusyuk. Tapi ketika dia kenal Allah, setiap apa yang dia butuhkan ada Allah di situ. Setiap apa yang dia ingin capai ada keterlibatan Allah di situ. Makin malu dia kalau dia tidak menghadirkan muraqabah, merasa terus diawasi Allah, baik saat sholat ataupun di luar sholat. Jadi sholat khusyuk, sholat berdampak kemana? Tanamkan dulu tauhidnya kuat-kuat. Jadi ini alasan kenapa perintah sholat 5 waktu baru diturunkan kapan? Setelah Isra Mi'raj. Kenapa enggak dari awal terus sholat 5 waktu? Justru awal mula periode di Mekah ditanamkan dulu iman, ma'rifatullah. Awal di ma'rifatullah. Kewajiban pertama dalam beragama, kenali Allah dulu. Kalau sudah kenal sama Allah, insyaallah imbas besar. Jadi di sini saya melihat banyak sholat tak khusyuk. Kenapa? Karena banyak dari kita belajar agama tadi tak sistematis. Sibuk membahas fikih, hukum halal haram, tetapi tauhidnya masih sangat dangkal.
Sehingga dia merasa Islam ini memberatkan aja, banyak kali aturan. Padahal kalau dia sudah betul-betul kenal Allah, cinta Allah, tak disuruh sholat pun dia cari sendiri sholat. Kenapa? Ia merasa sholat sebagai puncak kenikmatan, sebagai sebuah kebutuhan, dicari bukan dipanggil. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada yang lain, Bapak-bapak di belakang? Baik, kalau tak ada, kita dulu dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian kita yang disampaikan oleh Bapak Dr. Selamat Sari. Beliau adalah yang pada malam hari ini sehingga diisi oleh Bapak Asmala, namun berhubung beliau ini berhalangan maka digantikan oleh putranya bernama Dr. Selamat Sari. Jadi kepada Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat menjadi sumber kita menjadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian menjadi kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ini ada cari usul.